Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wayudi Ananta dari kelas B1B dengan NPM C1C023039 akan menjelaskan mengenai pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan ilustrasi transaksi yang akan kita analisis ke dalam PDA. Baiklah, ada beberapa transaksi, sekitar ada 26 transaksi dalam satu bulan yang terjadi pada bulan Juni 2023. Baiklah, dapat kita mulai. Di sini terdapat berbagai transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu entitas dalam satu bulan. Mulai dari investasi, penyewaan, kemudian pembelian, lalu pembayaran, kemudian pembelian, pendapatan, maupun pembayaran beban di akhir periode. Baiklah, secara singkat saya akan menjelaskan ilustrasi transaksi, kemudian nantinya akan saya jelaskan satu persatu dan dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tuan Wahyudi adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka usaha percetakan dengan nama Nathan Printing pada tanggal 1 Juni 2023 yang memberikan jasa percetakan kepada pelanggan. Nathan Printing ini beralamat di unit depan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Di sini adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Nathan Printing selama bulan Juni 2023. Dapat kita lihat ada beberapa transaksi yang terjadi dalam satu bulan yang berkenaan dengan entitas Nathan Printing, yaitu mulai dari investasi, penyewaan ruko, pembelian printer, perlengkapan, pembelian mesin scanning, membayar jasa dekorasi, membayar biaya pembuatan iklan, membayar sewa iklan di koran, kemudian melakukan perjanjian dagang untuk menjadi supplier perlengkapan dengan UD Aditya, kemudian menerima pendapatan jasa yang belum diterima, kemudian pengerjaan jasa atau usaha yang belum dilakukan namun pendapatan telah diterima, lalu pembayaran beban di akhir periode. Baiklah, kita langsung ke tanggal 1 Juni 2023. Tanggal 1 Juni 2023, Tuan Wahyudi menarik saldo dari bank dan menginvestasikannya sebesar 200 juta rupiah untuk membuka usaha percetakan Nathan Printing. Kemudian kita akan langsung ke PDA pada tanggal 1 Juni 2023. Kita lihat transaksi pada tanggal 1 Juni 2023 akan mempengaruhi dua akun dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu akun kas. Kenapa? Karena Tuan Wahyudi menginvestasikan saldo dari banknya sebesar 200 juta ke dalam perusahaan percetakan Nathan Printing. Maka secara otomatis kasnya bertambah. Kas termasuk aset. Kemudian modal pemilik juga bertambah karena kas tersebut dianggap sebagai modal pemilik. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi, aset dapat berasal dari utang maupun modal pribadi. Nah, aset yang dimiliki oleh Tuan Wahyudi ini berasal dari modal pemilik dan belum memiliki hutang. Lanjut untuk transaksi kedua. Pada tanggal 2 Juni 2023, menyewa ruko selama 1 tahun di daerah Unit Depan seharga 9.600.000 secara tunai. Maka dapat diidentifikasikan transaksi tanggal 2 Juni 2023 ini mempengaruhi kas karena Tuan Wahyudi menyewa ruko, otomatis akan mengeluarkan kas atau uang karena dalam hal ini menyewanya secara tunai. Otomatis kasnya berkurang sebesar 9.600.000. Kemudian karena Tuan Wahyudi belum merasakan manfaat rukonya saat itu dan merasakan manfaatnya 1 tahun kemudian dan selama 1 tahun tersebut, maka pada tanggal 2 Juni 2023 Tuan Wahyudi dianggap melakukan
transaksi sewa dibayar di muka. Jadi menyewa ruko yang dibayar pada awal. Kemudian ada dua transaksi yang terpengaruh, yaitu kas berkurang sebesar 9.600.000, sedangkan sewa dibayar di muka bertambah 9.600.000 sebagai aset yang bertambah, yaitu ditandai dengan Tuan Wahyudi yang menguasai ruko selama 1 tahun. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2023, membeli 1 unit printer secara tunai. Dapat dianalisis pada tanggal 3 Juni terdapat transaksi berupa pembelian peralatan. Peralatan ini bisa bermacam-macam. Peralatan dapat berupa peralatan kantor, peralatan usaha, peralatan operasional. Dalam hal ini adalah peralatan usaha, yaitu printer yang nantinya akan digunakan untuk kelangsungan usaha Nathan Printing. Otomatis jika Tuan Wahyudi membeli printer yang dalam hal ini merupakan peralatan secara tunai, akan mengurangi kas. Kas berkurang sebesar 4 juta rupiah. Kemudian otomatis akan menambah aset peralatan sebesar 4 juta rupiah. Jadi akan menciptakan keseimbangan. Di satu sisi aset kas berkurang, di satu sisi aset peralatan bertambah. Kemudian kita lanjut pada tanggal 3 yang kedua. Pada tanggal 3 yang kedua, membeli perlengkapan usaha berupa kertas HVS A4, folio, dan F4 masing-masing 5 rim, kemudian tinta printer 1 paket senilai 1.600.000 secara tunai. Dapat kita analisis bahwa tanggal 3 Juni terdapat pembelian perlengkapan. Perlengkapan dapat berupa macam-macam jenis yang merupakan suatu aset yang dimiliki suatu entitas dan bersifat habis pakai atau penggunaannya terbatas pada suatu waktu, dan jika habis maka harus dibeli kembali. Dalam hal ini perlengkapannya meliputi perlengkapan usaha untuk melengkapi peralatan, yaitu kertas HVS, folio, F4, kemudian tinta printer nilai 1.600.000. Karena pembeliannya 1.600.000, maka kas otomatis berkurang. Hal ini karena pembeliannya dilakukan secara tunai. Kemudian perlengkapannya yang berupa kertas, kemudian tinta akan bertambah senilai 1.600.000. Dalam prinsip akuntansi, semua yang akan dicatat berdasarkan nominal mata uang. Jadi walaupun di dalam ilustrasi transaksi diidentifikasikan bahwa perlengkapan tersebut berupa barang seperti kertas HVS, A4, folio, dan F4 yang masing-masing berjumlah 5 rim, tetapi dalam pencatatannya harus dicatat berdasarkan nominal dan berdasarkan tolak ukur mata uang. Jadi tidak boleh dicatat 5 rim ataupun 1 paket, harus memiliki patokan yang tetap untuk dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4 Juni. 4 Juni. Pada 4 Juni membeli mesin scanning senilai 3 juta rupiah secara tunai. Mesin scanning sifatnya sama seperti printer, yaitu peralatan atau barang yang tidak habis pakai dan hanya mengalami penyusutan, dan jangka pemakaiannya itu panjang. Mesin scanning dapat dikategorikan sebagai peralatan, maka otomatis kas berkurang sebesar 3 juta karena pembeliannya secara tunai. Kemudian peralatan bertambah kembali 3 juta. Kemudian kita akan ke tanggal 5 Juni 2023. Pada tanggal 5 Juni 2023 membayar jasa dekorasi ruko usaha sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Dalam transaksi pada tanggal 5 Juni 2023 terdapat akun baru yang terpengaruh, yaitu selain akun kas yang berkurang karena membayar biaya dekorasi sebesar 2.500.000 rupiah,
terdapat akun beban yang terpengaruh, yaitu beban iklan atau beban sewa iklan. Nah, beban diakui apabila entitas telah menerima manfaat. Nah, dalam hal ini entitas Nathan Printing telah menerima manfaat dari jasa dekorasi ruko, maka otomatis akan masuk ke beban. Maaf, saya ulangi. Pada transaksi tanggal 5 Juni 2023 mempengaruhi beban lain-lain, bukan beban iklan. Karena Nathan Printing telah menerima manfaat dari jasa dekorasi, maka otomatis akan menambah beban. Beban akan mengurangi ekuitas, sedangkan pendapatan akan menambah ekuitas. Beban akan mengurangi ekuitas, sedangkan kas akan ikut berkurang. Kemudian kita lanjut ke tanggal 6 Juni 2023. Pada tanggal 6 Juni 2023, membayar biaya pembuatan pelang nama spanduk usaha sebesar Rp100.000. Pada tanggal ini beban dan kas yang akan terpengaruh, yaitu beban iklan, karena dalam pembuatan pelang nama atau spanduk itu termasuk dan tergolong kegiatan mempromosikan atau mengiklankan usaha ke halayak umum. Jadi otomatis akan masuk ke beban iklan. Kemudian kas juga berkurang karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Kas berkurang 100.000, kemudian kas berkurang 100.000, kemudian beban bertambah 100.000. Beban ini akan mengurangi ekuitas, sedangkan kas yang berkurang ini akan mengurangi aset. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2023, pada tanggal 7 bulan Juni 2023, membayar sewa iklan di koran rakyat Bengkulu selama 1 tahun sebesar Rp2.000.000. Sebelumnya maaf terjadi gangguan. Baiklah, saya akan lanjutkan bahwa transaksi pada tanggal 7 Juni 2023 belum dapat diakui sebagai suatu beban, karena pada saat itu Nathan Printing belum menerima manfaat dari sewa iklan tersebut. Manfaat sewa iklan di koran rakyat Bengkulu tersebut baru akan dirasakan setelah 1 tahun pemasangan iklan tersebut. Nah, di akhir periode 1 tahun tersebut nantilah yang akan dicatat sebagai beban, karena Tuan Wahyudi telah menerima manfaat dari sewa iklan tersebut. Baiklah, untuk tanggal 7 untuk tanggal 7 akun-akun yang terpengaruhi adalah kas. Kas terpengaruh karena Tuan Wahyudi membayar sewa iklan di koran rakyat Bengkulu secara tunai selama 1 tahun. Kemudian otomatis akan mengurangi kas. Sedangkan karena Tuan Wahyudi atau Nathan Printing baru menerima manfaatnya setelah 1 tahun kemudian, maka itu diakui sebagai sewa dibayar di muka. Maka
pada tanggal 7 Juni 2023 ada 2 akun yang terpengaruh, yaitu kas berkurang sebesar 2 juta, sedangkan sewa dibayar di muka, yang dalam hal ini adalah sewa iklan di koran rakyat Bengkulu bertambah 2 juta untuk periode 1 tahun ke depan dan belum dapat dicatatkan sebagai beban. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023, Tuan Wahyudi menghubungi UD Aditya untuk membicarakan rencana kerjasama usaha sebagai supplier perlengkapan. Transaksi pada tanggal 7 Juni 2023 ini belum dapat dikategori. Maaf, saya ulangi. Transaksi pada tanggal 7 Juni 2023 ini tidak dapat dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi karena transaksi ini merupakan transaksi non keuangan dan tidak berkaitan dan tidak mempengaruhi posisi keuangan suatu entitas usaha. Jadi ini merupakan bentuk transaksi non keuangan. Lanjut kita ke tanggal 8, membeli perlengkapan tambahan. Percetakan berupa kertas foto A4 dan F4 masing-masing 1 rim, kertas foto ukuran foto prewedding 1 lusin, kertas stiker 1 rim senilai 1.590.000 secara kredit kepada UD Aditya. Karena Tuan Wahyudi telah melakukan kerjasama dengan UD Aditya, maka telah terbentuk hubungan usaha. Maka PDA akan terpengaruh, yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 perlengkapan yang dalam hal ini meliputi kertas foto, kemudian kertas stiker, lalu kertas foto prewedding bertambah sebesar 1.590.000 serta utang usaha kepada UD Aditya terhadap pembelian perlengkapan tersebut juga bertambah Rp1.590.000. Kemudian kita lanjut ke tanggal 15. Menerima pendapatan atas jasa percetakan dari pelanggan senilai Rp500.000. Pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2023 ini dapat diakui bahwa kas bertambah karena hasil usaha yang telah dilakukan sehingga mendapatkan pendapatan berupa kas senilai Rp500.000. Kemudian pendapatan, kenapa diakui sebagai pendapatan? Karena Matan Printing telah melakukan usaha kepada pelanggan sehingga mendapatkan pendapatan dan pendapatannya dapat diakui sebesar 500 dan pendapatan ini berkembalikan dengan beban. Jika beban mengurangi modal, pendapatan akan menambah modal. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 menerima pendapatan jasa percetakan dari pelanggan senilai Rp700.000. Maka dapat dianalisis transaksi ini sama dengan tanggal 15 yang menyebabkan kas bertambah Rp700.000, kemudian pendapatan atau revenue bertambah Rp700.000. Kemudian pada tanggal 19 juga sama seperti tanggal 15 dan tanggal 17, hanya berbeda nominal, menerima pendapatan atas jasa percetakan senilai Rp400.000. Maka kas akan bertambah senilai Rp400.000. Kemudian ekuitas akan bertambah senilai Rp400.000. Kemudian kita beralih ke tanggal 20 Juni 2023 menyelesaikan jasa percetakan dari pelanggan senilai Rp450.000 baru diterima dari pelanggan senilai Rp300.000. Dalam hal ini dapat kita analisis bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 transaksi yang dilakukan sudah dapat diakui sebagai pendapatan karena berdasarkan pencatatan akrual, pendapatan diakui ketika entitas telah menyelesaikan usaha, walaupun belum ada kas atau arus kas yang keluar maupun masuk. Jadi apabila transaksinya telah terjadi, namun pelanggan belum membayar, maka telah dikelompokkan sebagai pendapatan dan telah diakui sebagai pendapatan. Maka di sisi pendapatan
pada tanggal 20 Juni, ekuitas berupa pendapatan bertambah Rp450.000. Kemudian di sisi aset, ada dua akun yang terpengaruhi, yaitu kas dan piutang atau akun receivable. Kas karena pada saat itu Nathan Printing baru menerima uang kas secara tunai atau baru menerima uang sebesar Rp300.000. Kemudian sisanya belum dibayar oleh pelanggan. Sisa yang belum dibayar pelanggan inilah yang merupakan hak bagi Nathan Printing untuk menagih kepada pelanggan tersebut yang disebut sebagai piutang atau akun receivable. Hal inilah yang menyebabkan Rp150.000 ini walaupun belum diterima oleh Nathan Printing dapat diakui sebagai harta karena ada hak yang dimiliki oleh Nathan Printing untuk menagih. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 menerima pendapatan atas jasa percetakan senilai Rp550.000, itu sama seperti transaksi sebelumnya tanggal 15, 17, dan 19 yang mempengaruhi kas dan pendapatan. Kas bertambah Rp550.000, kemudian pendapatan bertambah Rp550.000. Lalu kita akan ke tanggal 22 Juni 2023 menerima pendapatan atas jasa percetakan sebesar Rp800.000. Itu sama tetapi beda nominal saja, yaitu kas bertambah Rp800.000 dan pendapatan bertambah Rp800.000. Kemudian pada tanggal 22 yang kedua ada transaksi, yaitu membayar utang usaha kepada UD Aditya sebesar Rp1 juta. Kita melihat transaksi pada tanggal 8 Juni bahwa Tuan Wahyudi berhutang sebesar Rp1.590.000 untuk pembelian perlengkapan karena membeli perlengkapannya secara kredit kepada UD Aditya. Maka pada tanggal 22 Juni 2023 Tuan Wahyudi atau Nathan Printing membayar utang usaha kepada UD Aditya sebesar Rp1 juta. Otomatis akan mengurangi kas sebesar Rp1 juta untuk membayar utang. Kemudian mengurangi utang karena utangnya juga berkurang otomatis. Lanjut ke tanggal 22. Tanggal 22 yang ketiga mendapat penerimaan pendapatan atas jasa percetakan stiker senilai Rp150.000. Dalam PDA ini menyebabkan kas bertambah Rp150.000 dan pendapatan bertambah Rp150.000. Kemudian ilustrasi transaksi pada tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa percetakan photocard sebesar Rp400.000. Maaf, sebesar Rp750.000. Maka di dalam PDA akan menambah kas sebesar Rp750.000 dan menambah pendapatan sebesar Rp750.000. Lalu pada tanggal 23 Juni yang kedua menerima pendapatan atas jasa percetakan photocard sebesar Rp400.000. Otomatis akan menambah kas Rp400.000, kemudian akan menambah pendapatan sebesar Rp400.000. Lalu ke tanggal 24. Tanggal 24 itu sama menerima pendapatan atas jasa percetakan senilai Rp900.000. Sama menambah kas Rp900.000 dan menambah pendapatan sebesar Rp900.000. Lalu di tanggal 25 muncul akun baru, yaitu akun Thrive, yaitu pengambilan pribadi.
Baiklah, kita baca terlebih dahulu ilustrasi transaksinya, yaitu Tuan Wahyudi mengambil uang kas dari saldo sebesar 3 juta untuk kepentingan pribadi. Karena dalam hal ini Nathan Printing merupakan perusahaan perseorangan dan hak atas entitas tersebut dimiliki secara bebas dan tak terbatas oleh Tuan Wahyudi, maka Tuan Wahyudi berhak untuk mengambil kas yang ada di saldonya untuk kepentingan pribadi karena haknya yang tidak terbatas, karena modalnya hanya berasal dari Tuan Wahyudi saja. Maka pada tanggal 25 Juni 2023, karena Tuan Wahyudi mengambil uang kas dari saldo perusahaan Nathan Printing, otomatis pada persamaan dasar akuntansi menyebabkan kas berkurang 3 juta rupiah karena masuk ke kas pribadi Tuan Wahyudi. Kemudian Freefer merupakan akun kontra dari ekuitas. Jika ekuitas bertambah di kredit, maka Fry akan bertambah di debit 300 sebesar 3 juta yang nantinya akan mengurangi ekuitas. Kemudian kita beralih ke tanggal 26, menerima pendapatan atas jasa percetakan sebesar 700.000. Ini sama seperti tadi, kas bertambah 700.000 rupiah, kemudian pendapatan bertambah 700.000 rupiah. Kemudian tanggal 27, menerima uang senilai 100.000 dari pelanggan untuk jasa percetakan foto prewedding yang belum diselesaikan. Pada tanggal 27 bulan Juni 2023 ini terdapat 2 akun yang berinteraksi. Pertama, kas, karena Nathan Printing telah menerima uang senilai 100.000 dari pelanggan untuk jasa percetakan foto prewedding, otomatis kasnya bertambah. Tetapi dalam hal ini dalam hal ini Nathan Printing belum menyelesaikan ataupun belum mengerjakan daripada order pelanggan tersebut, maka uang 100.000 tersebut memang dapat masuk ke dalam kas, menjadi kas perusahaan, tetapi belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum adanya jasa yang diberikan. Maka tanggal 27 Juni akun yang terpengaruhi adalah kas. Kemudian akun yang terpengaruhi selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka yang masuk akun liabilitas. Kenapa masuk ke dalam akun liabilitas? Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa uang yang diterima tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi masih diakui sebagai pendapatan diterima di muka ataupun liabilitas utang. Hal ini dikarenakan setelah menerima uang tersebut, Nathan Printing memiliki kewajiban untuk menyelesaikan jasa orderan pelanggan tersebut untuk mencetak foto prewedding sebesar 100.000 rupiah, dan apabila jasa tersebut telah dilakukan, barulah dapat diakui sebagai pendapatan penuh. Maka pada tanggal 27 Juni 2023 baru diakui sebagai liabilitas atau utang kepada pelanggan yang harus diselesaikan kewajibannya tersebut. Kemudian pada tanggal 29 menerima pendapatan atas jasa percetakan senilai 650.000 rupiah, itu sama seperti transaksi pada tanggal 21, 22, kemudian 15, 17, 19 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 650.000 dan pendapatan bertambah sebesar 650.000 rupiah. Lalu pada tanggal 30 Juni 2023 menambah perlengkapan usaha berupa kertas HVS A4 dan F4 masing-masing 2 ring senilai 240.000 secara tunai. Nah, dalam hal ini ada 2 akun yang terpengaruhi, yaitu kas dan perlengkapan. Kas berkurang karena membeli perlengkapan secara tunai,
perlengkapannya bertambah senilai 240.000. Dicatat berdasarkan nominal, bukan berdasarkan unit. Hal ini didasarkan oleh monetary unit. Pencatatan harus didasarkan oleh satuan yang tetap, yaitu mata uang. Jadi dapat dijabarkan perlengkapan yang dibeli senilai 240.000 rupiah ini meliputi pembelian kertas HVS A4 dan F4 masing-masing 2 rim. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 membayar beban listrik dan air sebesar 500.000 rupiah. Dapat dianalisis bahwa transaksi ini otomatis akan mengurangi kas karena untuk membayar air dan listrik entitas Nathan Printing harus mengeluarkan kas sebesar 500.000 rupiah. Kemudian air dan listrik tersebut telah diakui sebagai beban. Kenapa? Karena pada akhir periode air dan listrik telah dimanfaatkan oleh Nathan Printing dalam satu periode. Seperti prinsip pengakuan beban, beban diakui apabila manfaat telah dirasakan oleh suatu entitas. Entitas Nathan Printing telah menerima dan merasakan manfaat listrik dan air dari penyedia jasa selama satu periode bulan sebesar 500.000 rupiah. Maka itu dapat diakui sebagai beban, itu beban air dan listrik. Maka selesailah transaksi yang terjadi pada Nathan Printing selama satu periode, yaitu periode bulan Juni 2023. Maka dapat kita analisis di dalam persamaan dasar akuntansi, dapat kita hitung, kita jumlahkan dan kita lihat perubahan kas dari awal periode hingga akhir periode. Kita hitung sisa kas adalah 179.360.000 rupiah. Kemudian piutang usaha yang dimiliki sebesar 150.000 rupiah. Lalu sewa dibayar di muka sebesar 11.600.000 rupiah yang meliputi sewa ruko dan sewa iklan. Lalu perlengkapan sebesar 3.430.000 rupiah, lalu peralatan sebesar 7 juta rupiah. Maka karena akun-akun ini tergolong sebagai akun sejenis, yaitu aset, dapat dijumlahkan 179.360.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah ditambah 11.600.000 rupiah ditambah 3.430.000 rupiah dan 7 juta rupiah. Maka dapat dijumlahkan hasilnya adalah 201.550.000 rupiah. 201.540.000 rupiah. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas kita hitung. Untuk liabilitas, karena tidak ada utang wesel, maka kita abaikan. Kita hitung utang usaha. Utang usaha dari UD Aditya yang bertambah, kemudian dibayar 1 juta, maka berkurang menjadi 590.000 rupiah. Lalu pendapatan diterima di muka pada tanggal 27 Juni akan membuat pendapatan diterima di muka bertambah senilai 100.000 rupiah. Lalu dapat dijumlahkan nanti menjadi 690.000 rupiah. Tapi di sini tidak kita tulis karena nanti akan menyatu dengan ekuitas. Kemudian ekuitasnya kita jumlahkan yang mulai dari modal pemilik sebesar 200 juta rupiah, kemudian pendapatan usaha atau omset yang terjadi atau yang didapatkan selama satu periode, yaitu 6.950.000 rupiah. Lalu beban yang dibayarkan sebesar 3.100.000 rupiah. Lalu price yang berasal dari pengambilan pribadi Tuan Wahyudi sebesar 3 juta. Maka dapat dijumlahkan
0 ditambah Rp590.000 ditambah Rp100.000 ditambah Rp2.000.000 ditambah Rp66.950.000 ditambah Rp3.100.000 dan Rp3.000.000 adalah Rp201.540.000. Sehingga antara aset dan liabilitas plus ekuitas akan menciptakan keseimbangan. Aset sama dengan Rp201.540.000 dan liabilitas plus ekuitas adalah Rp201.550.000. Maka jika telah balance dan seimbang, persamaan dasar akuntansi ini dapat dikatakan telah terselesaikan dan telah memuat informasi yang benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.